Sebelum ke videonya, di sini aku lagi buka webinar SPSS, cara mudah dan praktis mengolah data di aplikasi SPSS dengan materi yang amat sangat banyak dan harga cuma 25.000 aja. Kalian bisa langsung daftar aja di link yang ada di deskripsi. Oke? Halo semuanya, welcome back my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku mau bahas uji heteroskedastisitas yang jenisnya uji wet dengan SPSS. Oke, untuk konsep dasarnya di sini heteroskedastisitas merupakan uji asumsi yang harus dipenuhi dalam analisis regresi. Jadi uji heteroskedastisitas dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi memiliki varians yang konstan dari residual atau error antara satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Jadi pendeteksiannya itu ada tidaknya masalah heteroskedastisitas dapat dilakukan antara lain dengan metode grafik atau menggunakan metode statistik. Yang grafik ini sudah pernah aku bahas ya. Jadi kalian bisa klik aja di link di atas. Nah, untuk metode statistiknya yaitu dengan menggunakan uji korelasi Spearman, uji Park ini juga udah pernah aku bahas, uji White yaitu uji yang sekarang, kemudian ada uji Gletser juga udah pernah aku bahas, dan uji BPG ini juga belum aku bahas, nanti aku bahas ya yang belum ya. Oke, untuk uji wet heteroskedastisitas adalah uji statistik yang menentukan apakah varian residual dalam model regresi konstan atau tidak. Jadi uji ini dilakukan dengan meregresikan residual kuadrat dengan variabel independen dan variabel independen kuadrat dengan perkalian. Intinya nanti bahas tentang perkuadratan ya atau perkalian gitu. Oke, untuk dasar pengambilan keputusan yaitu jika chi-square hitung kurang dari chi-square tabel, maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Begitupun sebaliknya ya, kalau nilai chi-square hitungnya itu lebih besar dari chi-square tabel, maka terjadi gejala heteroskedastisitas. Uji yang baik adalah yang tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Nah, ini untuk rumus chi-square hitungnya yaitu N dikali R square. Nanti R square-nya itu kita cari. Nah, untuk N-nya ini yaitu jumlah data sampel. Nah, untuk jumlah data sampel ini aku pakai 40 responden. Jadi, ya udah aku tulis aja di sini 40 responden. Nah, dengan tingkat kepercayaan statistik 95%, alfanya itu yang 5% ya, atau 0,05 gitu. Nah, untuk contoh judul di sini aku pakai pengaruh harga dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian. Nanti kalian sesuaiin dengan judul kalian. Oke, untuk cara pengujian ya. Untuk cara pengujian yang pertama, seperti biasa kalian buka data kalian atau yang di Excel ataupun dimanapun itu ya. Kalau aku biasanya datanya di Excel kayak gini. Di sini aku nyontohnya harga sebagai variabel X1, kualitas produk sebagai variabel X2, dan keputusan pembelian sebagai variabel Y. Nah, ini datanya kalian copy aja kemudian paste di aplikasi SPSS-nya. Oke, kalau misalnya sudah di paste, kalian ke variable view, di name di sini kalian tulis aja X1, X2, dan Y-nya. Untuk di label ini kalian sebenarnya bisa masukin nama variabel kalian apa gitu. Kalau misalkan tadi harga, kualitas, dan keputusan itu bisa kalian tulis di sini. Cuma di sini aku nyontohinnya dikosongin aja ya. Jadi kayak gini aja. Oke, di sini udah ada 40 sampel, dan untuk langkah pertama yaitu ke analyze. Kita mau mencari residual satunya dulu ya, yaitu ke analyze, kemudian ke regression, kemudian ke linear.
Oke, untuk yang X1 dan X2 kalian bisa pindahkan ke independen, kemudian yang variabel Y-nya kalian masukkan ke dependent. Dan kalian bisa pilih yang save. Nah, untuk yang save ini kalian pilih yang unstandarized karena kita akan mencari nilai residual satunya ya. Dan untuk yang lainnya kalian abaikan aja, kemudian continue dan oke. Oke, untuk hasilnya kita abaikan dulu, kita balik lagi ke sini. Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan pakai yang res 1 ini buat dikuadratkan atau diperkalikan, yaitu ke transform, kemudian kalian pilih compute variable. Nah, untuk bagian ini kalian ganti aja namanya jadi U2T. Jadi U2T ini maksudnya adalah variabel yang dikuadratkan, maksudnya itu ya. Oke, untuk yang di sini kalian masukkan aja nilai res underscore satunya, kemudian pilih tanda bintang ini artinya dikalikan, kemudian pilih lagi res underscore satunya karena U2T ini untuk mengkuadratkan si nilai res underscore 1, kemudian pilih oke. Nah, untuk hasilnya juga kalian diabaikan dulu. Nah, ini hasil yang U2T-nya ya, dari hasil res underscore 1 kuadrat. Oke, untuk selanjutnya yaitu X1 kuadrat. Caranya juga sama, yaitu ke transform, kemudian ke compute variable. Nah, untuk di sini kalian tulis aja X1 underscore kuadrat. Kemudian yang di sebelah kanan ini kalian masukin aja nilai dari hasil variabel X1 ini, kemudian dikali atau tanda bintang ini dengan X1. Jadi artinya X1 kali X1 atau X1 kuadrat gitu ya. Kemudian oke. Untuk hasilnya juga abaikan dulu aja, balik lagi ke sini, kita kuadratkan yang X2-nya. Caranya sama, yaitu ke transform, compute variable, di sini ganti aja X2. Kemudian yang di sebelah kanan ini hapus aja, diganti X2 ini dikali dengan X2. Kemudian oke. Nah, yang terakhir yaitu X1 dikali X2. Ya kan? Caranya sama kayak tadi, ke transform aja, kemudian ke compute variable. Ya udah, nanti di sini kalian tulis aja X1 X2. Kemudian yang di sebelah kanan ini kalian masukin aja nilai X1 ini ke kanan, kemudian dikali atau bintang ini dikali X2 ke kanan juga, kemudian oke. Oke, jadi di sini udah ada nilai U2T, X1 kuadrat, X2 kuadrat, dan X1 kali X2, ya kan? Untuk langkah selanjutnya kita cari uji weight-nya. Buat menguji uji weight yaitu ke analyze, kemudian ke linear, kemudian ke regression linear, maksudnya gitu ya, kebalik-balik nih. Oke, kita reset dulu ya semuanya di sini. Nah, untuk yang X1, X2, X1 underscore kuadrat, X2 underscore kuadrat, dan X1 kali X2 ini kita masukkan ke independen ini, ke sini, oke. Kemudian yang U2T ini kita masukkan ke dependent atau di sini. Nah, yang lainnya kita abaikan aja, kemudian kita pilih oke. Nah, ini adalah hasilnya yang akan kita pakai, yaitu di tabel atau kolom model summary. Ini aku copy aja, kemudian aku paste di sini, biar nggak bolak-balik ke aplikasi SPSS. Nah, kita lihat dulu teorinya yang di sini akan ada rumus chi-square hitungnya, caranya gimana sih ngitungnya gitu kan. Nah, ini kita perhatikan baik-baik ya rumus dari chi-square hitung, biar nggak ke atas bawah juga. Di sini aku copy aja, kemudian aku tulis ulang di sini. Jadi rumusnya itu kan n dikali r square. N-nya itu tadi aku 40 kan, atau n itu kan jumlah sampel. Nah, sampelnya aku 40 dikali dengan 0,119 atau hasil dari r square-nya. Kalian nanti sesuaiin dengan hasil kalian berapa. Nah, di sini ketemu hasilnya yaitu 4,76. Next, kita lihat perbandingannya dengan chi-square tabel ya, teman-teman. Di sini aku tulis dulu chi-square tabelnya. Ini kita nggak ngitung karena udah ada tabelnya. Nah, ini
tabel chi-square-nya, kita lihat di taraf signifikansi 5% atau 0,05, kemudian di dk atau df-nya itu kita pilih 5. Kenapa 5? Karena di variabel independen yang kita masukkan itu ada 5, yaitu X1, coba bentar, di mana ya? Tadi di di aplikasi SPSS-nya ya, yang di variabel independen. Ini kan ada X1, X2, X1 underscore kuadrat, X2 underscore kuadrat, dan X1 kali X2 kan. Nah, itu variabel independen atau yang bisa jadi DF atau DK-nya gitu. Nah, kalau misalnya kalian gak percaya, di sini kan tadi kita masukin juga kan. Ada 5 ya, jadi kita patokannya 5. Oke, dari tabel chi-square ini, mana tabelnya? 5, kemudian di taraf signifikansi 5% itu 11,070. Di sini aku tulis dulu 11,070. Oke, kita lihat di dasar pengambilan keputusannya. Tapi kalau udah dilihat dari sini sih ya chi-square hitungnya itu kurang dari tabel ya, chi-square tabelnya, yaitu bisa lihat yang ini. Ini aku copy kemudian aku paste aja di sini biar jelas aja. Jadi untuk chi-square hitungnya itu kita dapat 4,76. 4,76 ini kurang dari chi-square tabel, yaitu 11,070 kan. Maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Jadi data yang ada di video ini dia tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. So mungkin kayak gitu dulu ya interpretasi dan cara pengujian uji heteroskedastisitas menggunakan aplikasi SPSS. Semoga apa yang bisa aku sampaikan hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa bantu aku buat like video ini, komen, subscribe, dan share ke media sosial kalian sebanyak-banyaknya. Terima kasih, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye!